Semangat pagi. Selamat datang di SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Pada kesempatan ini, dengan senang hati, kami akan men-sharingkan mengenai inovasi pembelajaran yang kami lakukan di SMA Assisi Samarinda dengan judul Memimpin Pembelajaran Berdiferensiasi melalui penerapan Flip Differentiated Learning di SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Sebagai salah satu sekolah penggerak pada tahun ajaran 2022-2023, SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda menerapkan kurikulum merdeka. Salah satu hal yang terkait dengan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated learning. Selama kurun waktu 5 bulan IKM, ternyata ada beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama, waktu terbatas. Bapak Ibu guru kewalahan dalam memanajemen waktu karena butuh pendampingan individu dan kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, siswa kurang otonom. Siswa cenderung tergantung pada guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Dan yang ketiga, guru kurang kreatif dalam mendesain pembelajaran. Guru cenderung menyampaikan materi pembelajaran secara konvensional, sehingga siswa kurang tertarik untuk mencari tahu lebih jauh terkait dengan pembelajaran. Melihat kondisi semacam ini, saya sebagai kepala sekolah tergerak hati untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran melalui penerapan Flip Differentiated Learning. Integrasi ini memberikan dampak positif, yaitu waktu untuk elaborasi materi dan pendampingan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya semakin luas. Siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab, serta siap mengikuti pembelajaran dalam kelas, dan memberikan pengalaman menarik bagi tenaga pengajar untuk mengembangkan diri mereka dalam bidang IT. Pembelajaran lebih bervariasi dan menyenangkan karena siswa lebih siap belajar, memiliki waktu yang lebih luas mendampingi siswa sesuai dengan kebutuhannya, dan siswa didampingi sesuai minat, gaya, dan kesiapan belajarnya. Namun demikian, saya menemukan beberapa hambatan yang merupakan tantangan saya dalam menerapkan Flip Differentiated Learning ini. Yang pertama adalah teacher-centered mindset. Guru menganggap diri sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang kedua adalah general approach. Hal ini berakibat pada perlakuan guru yang menyamaratakan semua kemampuan siswa. Dan yang ketiga adalah close-minded. Guru kurang terbuka terhadap peran teknologi dalam pembelajaran dan menganggap cara lama lebih baik. Oke, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di dalam proses penerapan ini, saya tidak sendirian dan saya membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain. Dan dalam hal ini, menurut saya, kolaborasi dengan pihak lain merupakan hal yang sangat penting sebagai kunci dalam mengatasi berbagai hambatan. Saya mengajak komunitas praktisi, komunitas belajar, yayasan, dan juga tim pengembangan SDM yayasan, dan juga tentu saja melibatkan orang tua melalui komite SMA Assisi Samarinda. Pertama-tama saya mengajak anggota komunitas praktisi untuk berdiskusi dan mencari solusi mengatasi hambatan yang ada dan mengajak mereka melakukan pendampingan kepada Bapak, Ibu guru agar mereka terbuka terhadap hal baru. Komunitas praktisi melakukan sharing dan pendampingan kepada Bapak Ibu guru tentang Flip Differentiated Learning. Kemudian saya mengajak komunitas belajar untuk berdiskusi dan mengadakan piloting program FDL selama 3 bulan. Selain secara internal, saya juga memohon arahan dan masukan terkait inovasi dan hambatan yang dihadapi kepada yayasan. Untuk menambah referensi, saya juga memohon masukan terkait strategi dalam menghadapi hambatan dalam penerapan FDL kepada tim pengembangan SDM yayasan. Kemudian saya men-sharingkan inovasi pembelajaran dan memohon masukan terkait hambatan yang dihadapi kepada komite sekolah. Piloting program diadakan oleh komunitas belajar. Siswa belajar secara mandiri di luar sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas berdasarkan kesiapan belajar siswa, terdiri dari kelompok cukup, berkembang, dan mahir. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan minat siswa.
Setelah mengadakan piloting program, saya meminta komunitas belajar untuk berdiskusi dan ternyata mereka merasakan manfaat positif terutama waktu yang cukup dan peningkatan skill IT. Kemudian saya meminta tanggapan beberapa siswa tentang FDL dan ternyata mereka senang dan semakin mandiri. Secara individu saya berdialog dengan siswa dan ternyata FDL sangat bermanfaat. Untuk pertama kalinya saya mensosialisasikan FDL kepada Bapak, Ibu Guru, dan staf. Untuk meningkatkan skill pembuatan video pembelajaran, maka kami mengadakan workshop yang dilakukan oleh komunitas praktisi. Kemudian pada pembagian rapor semester, kami mensosialisasikan penerapan FDL kepada siswa dan orang tua dan pada awal pembelajaran. Setelah mengatasi berbagai hambatan yang terjadi dan juga mendapatkan feedback yang positif dari guru dan juga siswa, maka pada tahun ajaran 2023-2024 kita resmi melaksanakan implementasi Flip Differentiated Learning dalam konteks pembelajaran. Untuk memastikan pelaksanaan FDL, saya melakukan supervisi. Setelah supervisi, saya melakukan coaching pribadi dengan guru. Untuk mengetahui penerapan FDL, saya melakukan pemantauan langsung. Selain itu, saya juga melakukan pemantauan lewat CCTV. Dilanjutkan dengan coaching pribadi dengan guru yang sifatnya santai tetapi bermakna. Contoh pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk di mana siswa diberi kesempatan untuk memilih caranya sendiri dan membuat produk sesuai dengan minatnya masing-masing. Hasil dari seluruh proses penerapan Flip Differentiated Learning adalah guru dan siswa mengalami perubahan signifikan, mandiri, bertanggung jawab, dan senang dalam belajar, dan guru memiliki waktu yang cukup untuk mendampingi siswa dan tertantang untuk selalu mengembangkan diri dalam bidang IT. Faktor yang memengaruhi keberhasilan ini adalah kolaborasi dari stakeholder, yayasan, tim pengembangan SDM yayasan, komunitas praktisi, komunitas belajar, komite guru, karyawan, dan tentu saja siswa. Menurut saya sebagai siswa yang menerapkan flipped learning dan differentiated learning itu sangat membantu saya untuk mengeksplor diri saya. Karena dalam kedua hal ini sangat mendukung kami dalam pembelajaran yang mandiri dan mengutamakan kemampuan serta minat dan bakat. Dengan adanya flipped differentiated learning di sekolah kami, menurut saya siswa jadi lebih mandiri dalam pembelajaran, di mana mereka sudah mempunyai bekal sebelumnya melalui video ataupun modul yang saya berikan kepada mereka 2 atau 3 hari sebelum pembelajaran dimulai. Sehingga ketika pembelajaran matematika di kelas saya dimulai, saya tidak perlu panjang lebar lagi untuk menjelaskan materi. Saya paling hanya memberikan contoh soal, 1 contoh soal. Selebihnya saya lebih fokus untuk mendampingi mereka. Dan saya juga sangat terbantu dengan adanya Flip Differentiated Learning ini. Saya sebagai guru harus benar-benar banyak berinovasi, banyak mengeksplor mengenai teknologi. Ya, sekarang anak saya lebih senang belajar ya, karena dikasih kesempatan untuk mengetahui materi yang diberikan guru terlebih dahulu. Jadi di rumah dia bisa lebih belajar lebih dulu. Jadi dia bisa lebih fokus ke mata pelajaran yang dia suka. Kalaupun ada mata pelajaran yang dia tidak suka, dia bisa sedikit lebih suka karena dia sudah tahu materinya, lebih pede untuk membahas ini di kelas. Yang lebih menarik di sini bahwa siswa didampingi oleh Bapak dan Ibu guru berdasarkan kebutuhan belajar anak, sehingga anak berkembang sesuai dengan tahapan belajarnya masing-masing dan merasa senang belajar di sekolah. Oke, demikian inovasi yang dilakukan di SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Semoga menginspirasi kita semua. Salam dan bahagia.